Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pernahkah di benak kalian muncul pertanyaan seperti mengapa di negeri ini yang katanya negara kaya, kaya akan sumber daya alam, SDM, teknologi, namun masih ada masyarakat yang hidup jauh dari kata layak? Coba kita lihat di kota-kota besar. Di saat sebagian orang menikmati kemewahan, sebagian lain justru berjuang keras hanya untuk sesuap nasi. Ironisnya, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai bagi bangsa kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai persoalan ekonomi kita dan mencari solusi yang nyata demi masa depan yang lebih sejahtera. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki populasi masyarakat lebih dari 280 juta jiwa, sumber daya alam yang kaya, potensi ekonomi yang besar. Kita memiliki hutan luas, lahan subur, tambang melimpah, dan laut yang membentang. Faktanya, kekayaan itu belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. World Bank menyebutkan bahwa tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan lapangan kerja yang belum merata, inflasi, kemampuan daya beli masyarakat yang lemah. Dan semua ini tuh menjadi tantangan serius, dan tantangan ini harus kita hadapi bersama. Perlu diketahui bahwa ketimpangan bukan hanya sekedar soal angka, tetapi soal keadilan dan masa depan bangsa. Untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pertama, pemerintah harus fokus terhadap pengembangan ekonomi berbasis inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendorong roda perputaran ekonomi di negeri kita. Contohnya, dengan mendukung UMKM, yaitu memperkenalkan sistem seperti KRIS, dan sektor ini tuh dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa sektor ini menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Kedua, diadakan program pemberdayaan SDM, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan adalah kunci agar generasi muda mampu bersaing di era globalisasi. Investasi pada kualitas SDM akan menghasilkan tenaga kerja produktif dan terbaik, sehingga mampu menciptakan inovasi dan memperkuat ekonomi nasional. Teman-teman, untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu bertindak, bukan hanya omong-omong belaka. Mulai dari memperkuat program pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan akses pendidikan serta teknologi digital. Dengan langkah-langkah itu, kita dapat mengubah ketimpangan menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh bersama. Teman-teman, keadilan ekonomi bukanlah mimpi, melainkan tanggung jawab bersama. Masa depan ekonomi bangsa bergantung pada langkah-langkah yang kita ambil sekarang. Saya mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan positif ini dengan cara aktif berperan dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai pelaku usaha sekarang maupun di masa depan, bisa menjadi pendukung kebijakan, maupun warga negara yang peduli terhadap bangsanya sendiri. Bersama kita bisa mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Karena sejatinya kemajuan bangsa itu tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tetapi dari seberapa merata kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.